Yang pertama itu pengenalan dari mobil teknologi. Kemudian keunggulan dari mobil teknologi. Ya, kemudian tantangannya, kemudian kolaboratifnya dengan menggunakan mobil phone. Baru kemudian di akhir nanti kita akan adakan semacam kesimpulan dari mata kuliahan kita. Nah, mata kuliah ini tugasnya yang pertama sampai dengan UTS ada tugas-tugas individu. Ya, sesudah dari UTS ini akan ada tugas secara per kelompok. Jadi 2-3 orang satu kelompok, ya. Dan ini akan saya berikan studi kasus. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk studi kasusnya itu ditentukan dari Bapak atau kita milih sendiri, Pak? Saya akan tentuin. Ya. Saya akan tentuin. Sampai contoh gini deh, gimana caranya membatasi bandwidth kalau saya menggunakan tethering. Gimana caranya? Oh. Itu bisa jadi proyek besar. Dan itu kalau Anda memang bagus, ya bagus di situ, bisa Anda pergunakan untuk skripsi atau tugas akhir Anda. Jadi kalau Anda pembimbingnya saya suruh Anda untuk buat programnya dulu, buat ininya dulu, aplikasinya dulu, baru Anda buat tulisannya. Ya, jadi kebalikan ya. Biasanya kan kalau ada dosen buat dulu tulisannya baru buat programnya. Enggak. Ya, kalau saya buat dulu programnya, apa kesimpulannya hasil baru ditulis. Ya. Oke, sampai situ. Silakan kalau ada pertanyaan. Balik lagi ya ke ini, yang ke slide-nya. Mudah-mudahan terlihat. Baik, Anda sudah bisa matikan kameranya. Saya udah lihat Anda, ya. Tapi nanti di akhir pertemuan tolong Anda hidupkan lagi, ya. Untuk referensinya, ini salah satu dari buku ini. Anda bisa lihat, bisa cari, ya. Ada mobile web, mobile computing, ya. Anda bisa cari. Ini ada semua di internet. Di zaman Anda ini gampang semua nih. Semuanya ada, tinggal Anda cari, ya. Sekarang masalahnya Anda mau atau enggaknya gitu. Nah, kemudian untuk penilaian ini sebenarnya ada 4, ya. Yang paling akhir etika itu sebenarnya ada titipan dari rektorat, pihak rektorat. Jadi tolong disisipkan di situ ada etika, ya. Etikanya pada saat Anda kuliah daring gimana, ya. Kemudian pada saat Anda masuk perkuliahan luring gimana gitu kan. Presensi kehadiran 10%. Tugas mandiri 25, kemudian etika 15%. Ya. Kemudian distribusi nilai itu bisa dilihat di sebelah kanan. 80 sampai 100 dapat A. Dan selanjutnya sampai bawah sampai dapat nilai yang lebih kurang dari 30 Anda tidak lulus. Tuh. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan. Terus software yang mau kita pakai itu Android Studio pertama. Android Studio ini akan kita pelajari menggunakan Java. Kemudian bahasa pemrograman yang kedua kita pakai adalah Kotlin. Tuh. Kemudian OpenWave Emulator ini bisa Anda download di sini, ya. Kemudian NetBeans juga bisa Anda download di situ, ya. Kemudian ada Visual Studio, ya. Kemudian untuk source code-nya ini apa? Source code itu apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Source code itu apa sih?
Halo, halo. Text editor bukan, Pak? Text editor, satu. Ayo, satu lagi apa? Source code. Bahasa pemrogramannya, Pak? Bahasa pemrograman, yo, satu lagi. Source code itu bahasa pasarannya, kalau Anda sering ngomong sekarang, itu adalah coding. Jadi bahasa ilmiahnya, bahasa akademisnya, itu adalah source code. Jadi kalau Anda umpamanya punya, contoh punya pelanggan orang lain, dia nggak akan tahu apa sih coding itu apa. Oh, coding itu biasanya cuma dipakai untuk di kalangan orang informatika. Tapi kalau untuk orang luar informatika, dia akan tahunya adalah source code, programnya. Ya, jadi biasain Anda menggunakan kata adalah source code. Itu bisa Anda ambil di GitHub. Jadi nanti pada saat praktikum, biasanya nanti saya kasih source code-nya. Anda cari, Anda jalankan. Kalau nggak jalan, gimana? Anda benerin. Gitu loh. Kita sama-sama benerin, ya, bukan nggak lagi seperti ini, buat seperti ini nggak. Jadi kalau dengan praktikum dengan saya, source code-nya akan saya kasih, ya. Ada praktikum di lab, ada kakak-kakak asisten labnya, baru kita cari benar atau enggak source code-nya ini, hasilnya berhasil atau enggak, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hari ini saya kasih Anda tugas 2. Ya, bisa Anda lihat di Edu. Ya. Yang pertama itu coba Anda jelaskan gimana cara kerja internet. Kedua, itu di pertemuan kedua, Anda tolong jelaskan apa yang disebut dengan IoT. Terus, yang kedua, apa yang disebut dengan IoE, Internet of Things dan Internet of Everything. Nah, ini penting buat Anda karena Anda anak TI. Anak TI ini harus bisa menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan teknologi. Beda dengan anak SI. Beda dengan anak SK. Kalau anak SI, dia memang murni untuk membuat sebuah sistem. Anak SK murni dia harus buat alat. Tapi kalau anak TI, dia harus bisa nyelesain. Kira-kira, contoh nih. Kira-kira kalau saya kirim Anda dokumen dengan formatnya PDF, Anda bisa buka dengan apa? Aplikasi apa? Ada yang bisa jawab? Adobe Reader, Pak. Adobe, oke. Lagi? Adobe Reader, oke. Ada lagi? Cuma Adobe aja? Nitro PDF bisa. Nitro PDF, ada lagi? Nah, itu ya salah satu contohnya ya. Jadi kalau ada permasalahan, ini teknologi yang bisa dipakai ini. Contohnya ini ya, yang saya share di layar Anda. Ini pasti pernah Anda main seperti ini nih. Ada kaleng dihubungkan dengan dengan tali, ya, ujung ke ujung. Jadi sebenarnya mobile teknologi ini gimana cara kita berkomunikasi sih sebenarnya. Bagaimana kita berkomunikasi secara tidak jadi secara tersebar secara geografis, di mana kita bisa komunikasi, bisa kirim data dan sebagainya, ya. Nah, mata kuliah ini ada kaitannya juga dengan nanti komunikasi dan data dan jaringan, jangan lupa yang pertama ya. Kemudian mobile security, kalau udah pernah ambil ya, ini
ada kaitannya juga. Kemudian ada lagi nanti mobile programming. Ini ada juga sendiri. Oke, ini gunanya seperti ini ya kemarin ya. Kira-kira gini waktu kita masih kecil itu seperti ini deh. Nyobain. Kemudian ternyata perkembangannya ini oleh Alexander Graham Bell itu dibuat seperti ini. Ada dari kaleng dihubungin, kemudian oleh Alexander Graham Bell dibuat seperti ini. Pesawat telepon. Tapi ada yang tahu nggak siapa yang pertama kali menemukan gelombang telepon? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Ternyata yang menemukan gelombang radio dan gelombang telepon itu bukan Graham Bell atau Marconi. Marconi menciptakan ini ya, pesawat radio ya. Ada yang tahu siapa yang menemukan gelombang radio, gelombang telepon, sinyal telepon atau sinyal radio? Siapa? Ada yang tahu siapa? Kira-kira? Ayo, jangan takut salah. Di mata kuliah saya, mata kuliah apapun, Anda bebas bicara. Ya, jangan takut salah. Nanti akan sama-sama kita benerin. Silakan. Siapa kira-kira yang menemukannya? Yuk. Guglielmo Marconi, Pak. Guglielmo Marconi itu menemukan radionya. Bukan menemukan Pak, menemukan. Ya, silakan. Izin menjawab. Kalau Ya. searching di internet, Armstrong, Edwin Howard Armstrong. Armstrong yakin, benar. Nggak tahu juga sih, Pak. Izin Nggak tahu menjawab juga. aja. Coba Anda Google di situ cari yang namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla. Biasa tulisannya Nikola, bukan nggak pakai C ya. November, Indian, Kilo, Oscar, Alpha, kemudian Strip, Tango, Echo, Sierra, 5, Alpha. Ketemu nggak? Ketemu? Ketemu Pak. Ya. Pak. Apa yang ditulis di situ? Tertulis di situ. Apa yang tertulis di situ? Nikola Tesla. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik, Pak. Terus? Udah itu aja. Itu aja. Ada yang lain? Ketemu lain nggak? Jadi, kembali lagi ke mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Ya, sinyal itu dihasilkan dari sebuah tegangan listrik. Jadi yang nemuinnya itu adalah Nikola Tesla. Yang nangkepnya itu adalah Alexander Graham Bell. Kalau dia suara. Kalau dia radio, yang menemukannya, yang menangkapnya itu adalah Guglielmo Marconi. Oke, satu lagi pertanyaannya. Kalau saya menggunakan telepon biasa gini ya, atau pakai handphone Anda, itu metode komunikasinya apa? Ayo, ulang mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Half duplex, Pak. Half duplex. Oke, ada yang jawaban lain? Telepon lo ya. Pertukaran sinyal, Pak.
Pertukaran sinyal, ya betul. Tapi apa? Pertukaran sinyalnya seperti apa? Masih ingat simplex, half duplex, full duplex? Kalau teleponnya apa ya? Kalau telepon Iya. full duplex, Pak. Full duplex. Alasannya? Karena Karena bertukar. sama-sama ngirim apa? Bisa ngirim ya? Sama-sama ngirim ya? Ya. Oke. Oke, yang benar ya itu full duplex. Saya lanjut. Oke. Ada tulisan di situ everyday life tool. Kira-kira kalau Anda berangkat ke sekolah, berangkat main, berangkat kuliah, yang harus Anda bawa apa kira-kira? Handphone, Pak. Handphone, oke. Ada nggak handphone di sini? Komputer ternyata. Apalagi kira-kira? Tuh, email, message, SMS, word processor untuk buat dokumen, kemudian untuk ngirim, untuk nyetak, ya. Terus radio, tuh alat komunikasi semua ternyata ini. Ada musik player terakhir, ya. Kemudian ada credit card atau uang elektronik. Nah ini mulai abad 21 ini ternyata harus ada gitu loh di kehidupan kita. Harus ada komputer, harus ada komunikasi surat, harus ada yang bisa mengolah ini ya, mengolah apa namanya? Mengolah dokumen, mengirimkan dokumen, mencetak dokumen secara fisik, ya. Ada untuk entertainnya, ada radio, ada musik player, ya. Terus untuk belanja. Terus kira-kira sesudah 2010 nih, yang tadi ya, yang tadi ini bisa dirangkum jadi satu. Tuh, dirangkum jadi satu. Makanya dinamakan di situ istilahnya adalah smartphone. Smartphone. Kenapa kok nggak dibilang clever phone? Beda nggak smart sama clever? Ayo, beda nggak? Apa bedanya smart sama clever? Sama-sama ini kan, sama-sama pinter ya. Kamu lebih pilih mana kalau dibilang orang, oh kamu pinter atau kamu cerdas? Kira-kira kamu milih yang mana? Ayo, jawab. Lebih suka di yang seperti apa kamu? Kamu pinter atau Pilih kamu pinter, Pak. Pilih pinter atau pilih pinter atau kamu cerdas? Pinter, Pak. Pinter. Pak. Yakin? Iya, yakin. Iya, Pak. Ada yang jawaban lain? Alasannya kenapa kamu pilih pinter? Karena bisa menyelesaikan semua masalah langsung sekaligus gitu, Pak. Gitu. Iya. Yakin? Iya. Ya, susul lah, Pak. 50% lah, Pak. 50%, oke. Tahu simpanse nggak? Simpanse tahu? Tahu, Pak? Tahu. Simpanse itu primata ya? Ya. Dari kelasnya kera. Kelasnya kera. Itu pinter apa cerdas? Cerdas. Cerdas. Cerdas, Pak. Cerdas apa pinter? Cerdas. Cerdas. Primata itu bukan cerdas, tapi pinter. Pinternya cuma menggunakan satu aja. Yang bisa diselesaikan cuma satu. Jadi kalau dia diberikan setumpuk pekerjaan, setumpuk masalah, dia satu-satu ngerjainnya. Kalau dia cerdas, dia bisa kerjakan semua berbarengan. Tuh, contohnya. Ya. Laptop Anda yang Anda beli dari pasar, Anda gunakan untuk perkuliahan, itu termasuk
termasuk perangkat cerdas atau perangkat pintar? Cerdas, Pak. Cerdas. Cerdas, Pak. Kenapa? Karena bisa Kenapa? kan sekaligus, Pak. Ya, contohnya? Misalnya Misalnya kayak buka tab Chrome secara bersamaan gitu Pak, langsung Tab sekali Chrome. banyak. Sekali banyak bisa. Tapi kan Iya. itu satu pekerjaan ya. Ya enggak? Buka browser itu satu pekerjaan ya. Ya enggak? Misalnya kayak kita buka Word, terus satunya kita buka Photoshop gitu, Pak. Oke, 2 pekerjaan. Ada lagi? Musik play mungkin. Oke. 3. Sambil kita teleponan bisa nggak menggunakan laptop Anda? Bisa Pak. Oke. Jadi itu yang disebut dengan cerdas. Di istilah komputer apa namanya itu kalau di istilah komputer? Mengerjakan Multitasking. multitasking. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi beda ya antara pintar dengan cerdas. Jangan mau dibilang pintar. Tapi kalau dibilang cerdas, terima. Tuh. Tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini contoh-contohnya ya. Mobile application udah sering lah Anda pakai. Ini ada mobile banking, ada restoran, pinjam, mobile payment, turis, education, mobile learning, ya, entertainment dan sebagainya. Ini banyak deh. Nggak kehitung lagi, banyak aplikasi itu menggunakan mobile. Tuh, ini ada digital, interaktif digital art, kemudian mobile device, remote. Ada pernah nyoba belum ini remote? Remote control menggunakan perangkat cerdas. Pernah nggak? Ada yang pernah nyoba nggak? Remote control. Belum pernah, Pak. Kayak Belum asing. pernah nyoba? Masih Belum. asing? Masih asing. Yang Kenapa? pernah, pakai apa? Pakai apa kamu? HP LG, Pak, waktu itu. HP LG. Oke. Ada yang lagi? Kamu buka apa waktu itu pakai LG? Nge-remote apa? Remote TV, terus sound speaker bisa juga, Pak. Speaker bisa juga. AC bisa nggak? AC bisa, proyektor bisa, Pak. Oke. Nah, itu termasuk dari smart devices. Ya. Jadi saya nggak tahu ya kenapa kok di perangkat mobile yang keluaran dari Cina itu bisa seperti itu. Dia punya fitur banyak, tapi harganya murah. Ya, saya nggak perlu sebutin mereknya apa, Anda pasti udah tahu semua deh. Ya, HP perangkat yang dari Cina. Terus keunggulan dari mobile device, mobile teknologi itu accessible. Jadi ini bisa accessible itu bisa dijangkau. Bisa dijangkau anywhere, anytime. Kapan aja, kemudian di mana saja. Ya. Kemudian yang kedua, ini conveniently controlling and monitoring. Jadi nyaman gitu kalau kita memonitor, kemudian mengkontrol. Ya. Jadi ada salah satu dosen kita gitu ya di Dharma Jaya ya. Saya ambil global aja ya. Dia bilang sama saya nih, mungkin karena saya kan ngajar mata kuliah mobile nih. Mungkin katanya ya, saya dengan kamu lebih banyak berinteraksi dengan mobile itu adalah saya katanya. Oh iya,
Kenapa Pak? Saya tanya kan. Oh iya katanya. Saya pagi aja saya buka. Pasti saya buka HP saya. Yang saya buka apa katanya? Ya pertama WA. Kedua komik katanya. Tuh, sampai segitunya kan. Zaman sekarang orang akan lebih apa ya istilahnya ya? Gelagapan kalau nggak pegang HP. Ya nggak? Anda ketinggalan dompet di rumah, Anda jalan, bodo amat kan biasanya kan. Tapi kalau Anda ketinggalan HP, biasanya Anda balik lagi ke rumah. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Ya, Pak. nah, itu zaman sekarang seperti itu. Kemudian yang ketiga, instant notification. Notifnya, pengumumannya, ini biasanya cepat. Jadi nggak perlu waktu lagi. Ya, tidak perlu waktu lagi. Kemudian yang terakhir, ini easy to exchange data dan informasi. Jadi lebih mudah untuk pertukaran data dan informasi. Tuh. Data itu apa, informasi itu apa? Silakan jawab. Data itu apa, informasi itu apa? Apa data, apa informasi? Semester 1, jangan lupa. Data itu kumpulan dari informasi, Pak. Kumpulan dari informasi. Informasi kumpulan data dong kalau gitu ya. Ayo, oke. Saya tampung dulu. Ya, apa lagi? Data itu segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu, Pak. Oke, satu. Kalau informasi itu hasil pengolahan data yang udah didapat. Oke, dapat. Ada lagi? Yuk. Kalau data itu kumpulan sebuah fakta, Pak. Kalau informasi itu data yang udah diolah. Oh gitu. Contohnya gimana ya? Contohnya kalau misalnya ada data smartphone, kayak misalnya PPT Bapak materi. Kalau diolah kan menjadi informasi yang memberikan kita sebuah materi yang Bapak sampaikan gitu, Pak. Oke. Jawabannya benar semua. Ya. Tapi untuk menjelaskannya, ya, yang paling gampang tuh seperti ini. Saya pergi dari rumah ke kampus nih. Ya. Saya melewati jalan. Di jalan, saya ketemu orang yang terkena musibah kecelakaan lalu lintas. Sampai di kampus, saya cerita sama kawan saya. Tuh. Datanya yang mana? Kira-kira. Ayo. Ambil case seperti itu, ambil kasus seperti itu. Datanya yang mana tuh? Kalau ada maunya ada cerita, saya cerita gitu. Kejadian yang dialami itu, Pak, yang faktanya. Apa contohnya? Tadi kan dia jalan ke arah kampus, terus ngelihat orang kecelakaan. Oke. Datanya itu adalah orang yang kecelakaan, laki-laki atau perempuan. Ya enggak? Ya enggak? Iya, Iya. Pak. Kecelakaannya karena dia apa? Jalan kaki atau pakai kendaraan. Data tuh kan ya? Ya enggak? Kendaraannya apa? Roda 2 atau roda 3? Atau roda 4? Oh, itu data lagi. Terus di jalan mana? Nah, baru gabungan dari itu informasi. Informasinya Anda sampaikan ke kawan Anda. Nah, itu namanya informasi. Data jadi adalah
sekumpulan fakta. Ya, sekumpulan fakta yang mempunyai kesepakatan. Jangan lupa, udah semester 5. Ada semester berapa lagi? Mau berapa semester kalian di TI ini? 10, 11? Ke 12? Janganlah, semester 7 aja ya. Semester 7 nanti Anda langsung kerjakan tugas akhir. Nah ini, bisa langsung wisuda, dapat S. Oke, lanjut. Nah ini contohnya nih, contoh dari hasil dari teknologi mobile. Tuh, dari HP yang lama itu biasanya layarnya kecil, ya, jadi layar lebar. Tapi masih nggak ada HP layar kecil, kira-kira? Masih nggak kira-kira? Makanya saya tulis itu will remain. Bisa nggak? Kemudian ada limited input nih. Fasilitasnya terbatas. Bisa nggak? Cuman hanya sekedar SMS aja. Masih nggak ini kira-kira HP yang seperti ini? Kayaknya nggak ada lagi ya? Nggak ada itu, Pak. Kemudian bermacamnya software environment. Jadi ada operating sistemnya beda-beda. Symbian, ya, Symbian ini untuk HP yang lama sekali tuh. Ada Nokia yang lama itu sekitar tahun 2000 ke bawah ya. Itu menggunakan operating sistemnya Symbian. Ya. Kemudian ada operating sistemnya Linux. Ada HP smartphone menggunakan Linux. Benar nggak? Ada nggak? Ada nggak? Belum pernah dengar sih Pak kalau smartphone pakai Linux. Yakin? Ya yakin karena saya belum pernah dengar Pak. Belum pernah dengar? Ya. Android Anda itu Linux loh. Nggak percaya? Coba browsing. Android yang kita pakai 3/4 yang ada di dunia ini, di belahan bumi ini, itu Android adalah keluaran dari Linux. Dasarnya adalah Linux. Tuh. Kemudian Windows Mobile. Windows Mobile ini masih ada yang pakai ya? Kayaknya nggak ada yang pakai lagi ya. Kemudian pembuatnya, yang ngebuatnya itu language-nya, bahasa pemrogramannya, yang pertama menggunakan Java, ya, Mobile Edition, ada Pro, ada C++ ya. Kemudian keterbatasan dari bandwidth. Yang keempat, apa bandwidth tuh kemarin tuh? Komunikasi data nih, ayo. Apa bandwidth? Apakah yang disebut dengan bandwidth? Bandwidth adalah, ayo dijawab. Nggak dijawab, saya absen ini. Lebar pita, Pak. Bandwidth, lebar pita. Oke. Diki Datri Murdoko, apakah yang disebut dengan bandwidth? Ini Pak, apa jumlah transfer data Jumlah dalam transfer satuan data. waktu BPS? Oke, BTS. Apa BTS? Bit per second. Bit per second. Oke. Yang lain? Silakan. Juan Krishna Tanubrata. Apa Juan? Lebar pita yang dibagikan ketika dalam berkomunikasi, Pak. Oke. Lebar pita. Reni Nabila.
Apa kira-kira bandwidth? Bandwidth adalah Safa Arfi. Apa Safa? Ya Pak. Ya, Bandwidth. apa? Bandwidth apa? Apa? Bandwidth atau lebar pita merupakan kapasitas yang biasanya digunakan untuk menunjukkan trafik paket data maksimal tertentu pada kabel Ethernet, Pak. Oke. Kalau dia pakai WiFi masih berlaku nggak yang disebut dengan bandwidth? Masih berlaku nggak kira-kira? Kalau si Safa nggak bisa jawab, dibantu deh temennya. Mungkin berlaku, Pak. Masih berlaku. Jadi apa sih sebenarnya bandwidth itu? Mungkin jumlah konsumsi transfer data, Pak. Ajeng ya, konsumsi data transfer. Oke. Jadi, Abdurrahman Murtado, silakan. Jumlah maksimum data yang dikirimkan, Pak. Jumlah maksimum data yang dikirimkan dalam dalam bit per second. Ya, dalam satuan waktu. Jadi jumlah maksimum data yang bisa dikirimkan dalam satuan waktu. Itu yang disebut dengan bandwidth, ya. Tuh. Lawannya itu ada throughput, ada latensi. Ya. Jadi sekarang ini udah ada nih GSM. Awalnya tuh menggunakan GSM, kemudian lanjut ke GPRS, ya. UMTS, kemudian CDMA, yang terakhir sekarang gelombang menggunakan WiFi. Pertanyaannya, bisa nggak kita menggunakan mobile peralatan smartphone kita, laptop kita, ya, ini dengan seefisien mungkin? Bisa nggak seefisien? Ayo, dijawab. Bisa, Pak. Contohnya Kayak misalnya kita menggunakan laptop. Laptop itu digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat gitu. Menggunakan loh, kita yang menggunakan, bukan kita membuat loh ini. How can we use mobile device efficiently? Bisa nggak kita mempergunakan peralatan mobile kita seefisien mungkin? Seefisien mungkin. Efisien ini definisinya adalah bisa ditekan penggunaannya seminimum mungkin, tapi hasilnya semaksimum mungkin. Bisa, Pak. Contohnya? Kalau misalnya kita pakai Android dan kegunaan kita hanya untuk foto atau editing untuk berjualan, ya kita pakai handphone yang fungsinya adalah untuk berjualan, itu yang bisa bagus editing, nggak perlu untuk bagus untuk gaming, Pak. Oh gitu? Iya. Tapi yang untuk gaming bisa nggak untuk editing? Biasanya bisa, Pak, karena kalau udah gaming udah kuat, tapi kan biasanya kalau untuk gaming itu terlalu mahal gitu kan, cari handphone yang murah-murah aja. Oke, ada jawaban lain? Saya simpan dulu jawabannya. Efisien mungkin.
Contoh dari aplikasi yang efisien di smartphone apa kira-kira ya? KineMaster efisien, Pak. Apa? KineMaster untuk editing video efisien. Oke, KineMaster, tapi saya belum pernah pakai ya. Oke, saya tampung dulu KineMaster. Apalagi? Gojek, Pak. Gojek, oke. Efisien nggak itu? Efisien, Pak. Karena Oke. kita langsung dari rumah. Oh, dari rumah. Oke. Ada lagi? Traveloka, Pak. Traveloka, oke. Kalau WA efisien nggak? WhatsApp. Efisien, Atau Pak. Telegram. Kenapa? Karena Jauh. di dalam WA bisa melakukan apapun, misalnya merekam video, memfoto, ngirim data, Oke. ngirim segalanya. Nah, ngirim segalanya. Benar, ngirim segalanya. Enggak, Pak. Oke. Nah, itu jawabannya sudah. Jangan tolong jawaban itu sebenarnya yang kalau saya tanyakan ini jawaban sederhana semua ya. Jadi nggak apa-apa Anda berpikir istilahnya kalau istilah sekarang out of the box jadi ya. Tapi sebenarnya jawaban itu masih ada dalam lingkungan box itu Anda sendiri gitu loh. Jadi jangan wah untuk editing di depan Anda sering pakai aja itu sebenarnya aplikasinya penggunaan dari smartphone-nya itu benar-benar efisien banget gitu. Kamu di mana? Kamu di mana nih katanya? Ada kawan kamu kan? Oke. Saya kirim posisi saya. Kan? Terus saya mau beliin ini kamu. Mau beliin apa nih? Kamu mau yang mana? Difotoin kan? Barangnya seperti apa? Masih nggak puas juga bisa kirim pakai suara. Nggak bisa juga puas pakai ini, telepon. Nggak puas juga pakai video call. Nggak puas juga ada grup call. Nah, itu sederhana. Jadi ternyata jawabannya adalah bisa ya. Ini jawabannya ada di jawaban next slide. Ternyata di sini jawabannya. Ada kolaborasi web client, mobile client. Web client yang mana? Web client ini ada jawabannya kalau Anda bisa jawab dari mana cara kerja internet. Diverse communication channel. Penggabungan communication channel. Ada SMS digabung, MMS digabung, ada suara, ya. Kemudian website, Bluetooth, ya. Kemudian yang ketiga, modularity, flexible, dan extendable. Jadi bisa secara gampang dan bisa dikembangkan. Makanya kalau Anda sering paket datanya banyak, itu biasanya HP Anda minta ada upgrade. Kadang-kadang pusing ya, upgrade terus. Hampir tiap hari aplikasi minta di-upgrade. Jadi itu extendable kayak seperti itu. Ini yang seru nih. Mobile architecture. Mobile architecture itu kerjanya gini ternyata nih. Ada mobile client, bisa kirim SMS, bisa kirim suara, bisa kirim video. Video itu lainnya ke MMS, internet, ya. Kemudian ditaruh di web client. Kemudian ada modul untuk menggabungnya, ya. Jadi yang di sebelah kanan, kotak-kotak sebelah kanan itu ada Spring, ada Festival, ada GOCR. Ini adalah jenis dari aplikasinya. Tapi ini aplikasi ini sebenarnya udah kalah ya sekarang ya. Ini nggak terpakai lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya stop sharing. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan,
Oke, 32 orang yang masuk. Sorry, 31 ya. Oke, saya anggap ini masuk semua 40 orang. Sampai dengan minggu depan. Video, silahkan dilihat. Ada di situ, dipelajari. Nanti videonya akan saya kirimkan juga. Rekaman dari perkuliahan kita. Kemudian ada tugas. Tugasnya dikerjakan, saya kasih waktu 1 minggu. Ada 2 tugasnya. Oh iya, saya belum ngasih tahu ya. Untuk tes UTS maupun UAS, ya, itu saya kasih waktu Anda. Yang pertama untuk teori, itu saya kasih waktu Anda 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Yang kedua, kalau untuk praktikum, saya kasih waktu Anda untuk menyelesaikannya sampai dikumpul, itu 2 kali 24 jam. Ya. Jangan catatan, kalau Anda copy paste, punya kawannya, itu akan ketahuan oleh saya. Jadi tolong Anda upayakan kerja sendiri. Saya akan lebih menghargai proses Anda yang sudah keluarkan daripada Anda dapat nilai bagus karena nyontek. Ya. Saya akan lebih menghargai Anda dapat nilai B atau C daripada Anda dapat nilai A tapi Anda kopas. Ya. Anda kopas dari internet nggak apa-apa. Cuma Anda ubah-ubah dikit redaksinya. Ya. Redaksinya Anda ubah-ubah sedikit. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan Herlambang. Oh ya Pak, buat ini absennya kan absen besok kalau mau hybrid itu gimana Pak ganjil genapnya? Jadi nanti saya minggu depan saya akan cetakkan ininya ya, daftarnya ya. Jadi biasanya dari nilai angka 1 urutan 1 sampai 20 itu akan masuk duluan. Ya. Di minggu ini. Jadi yang nomor urut 21 sampai 40 itu minggu ini umpamanya contohnya ya akan melakukan perkuliahan secara daring di rumah. Ya. Tapi kalau mau masuk ke kampus juga nggak apa-apa sih. Sah-sah aja sama saya, ya. Silakan aja. Nanti dibaliknya, minggu depan nomor urut 21 sampai 40 itu masuk luring ke kampus. Lakukan praktikum di kampus. Nomor 1 sampai 20 itu akan melakukan daringnya di rumah. Kita balik seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda mau masuk kuliah juga nggak apa-apa sih. Bisa juga. Gua nggak puas nih. Mau praktikum nih. Karena umpamanya di rumah gue nggak punya ini, nggak punya komputer, nggak punya laptop, gitu. Mendingan di lab aja lah. Nah ini, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, tidak ada pertanyaan. Saya anggap ini masuk semua, 40 orang. Dilihat di edu, ya. Itu kalau ada tugas Anda kerjakan, saya kasih waktu 1 minggu. Kemudian kalau Anda ada permasalahan seputar perkuliahan Anda, ya, terutama perkuliahan saya ya, perkuliahan Anda nggak nutup kemungkinan Anda ada masalah seperti ini. Cuman sayangnya Anda semua semester 5 nggak ada yang jadi mahasiswa wali saya sih. Jadi ya, silakan Anda datang ke ruangan saya di gedung C. Itu ruangannya adalah DLC, ya, Dharma Jaya Language Center. Jadi kalau ada masalah, mau nanya apa aja saya, silakan. Itu ya. Jadi tempat saya bisa Anda untuk bertanya di ruangan saya atau Anda WA saya, Oke? Tidak ada pertanyaan? Aman?
Aman Pak, cukup Pak. Aman, oke. Kadek ini laki ya? Saya pikir perempuan. Laki Pak. Oh gitu. Iya. Maaf ya. Oke, semester 5 P1. Oke. Untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Satu lagi. Ada yang ngambil mata kuliah mobile vision sama ini nggak sama saya? Advanced mobile computing. Ada yang ngambil nggak? Advanced mobile programming saya makan. Advanced. Ya, mobile programming ada yang masuk ambil kelas saya nggak? Ada